Sisi yang kosong kali ini, oh bahaya pemirsa, hampir saya ternyata memang sudah offside pemain-pemain dari Thailand. Dengan bola silang, oh bisa kembali. Jadi sorotan dunia beberapa pemain timnas Indonesia U23 yang menggila saat menang 3-1 atas Thailand U23 di semifinal U23 2023 akan dibahas di sini. Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 sukses meredam laju sang tuan rumah meski dalam kondisi tidak diunggulkan. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya lolos dari fase grup sebagai runner-up terbaik. Namun, dalam laga kontra Thailand U23 di Rayong Provincial Stadium, Kamis, 24 Agustus 2023, malam WIB, mereka justru menang dengan skor 3-1. Jim Kelly-Schroyer tampil meledak-ledak sejak menit pertama. Dia sudah memberi ancaman pada menit ke-9 ketika menerima umpan dari Beckham Putra. Namun sayang, itu offside. Hanya semenit berselang, Jim Kelly-Schroyer tak membuang kesempatan setelah menerima bola dari Arhan Fikri. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sukses membuka skor untuk timnas Indonesia U23 pada menit ke-10. Muhammad Ferrari menggandakan keunggulan timnas Indonesia U23 pada menit ke-23. Dia memaksimalkan lemparan ke dalam Robbie Darwish dengan apik. Selain mencetak gol, bek tengah Persija Jakarta itu juga tampil tangguh dalam melaksanakan tugasnya di lini pertahanan. Berulang kali, peluang timnas Thailand U23 diredam olehnya. Haikal Al-Hafiz bermain sebagai bek kiri dalam pertandingan ini. Dia berjuang naik turun di sepanjang laga dan sukses memberikan beberapa kali ancaman. Salah satunya berujung gol pada masa injury time babak pertama. Sebuah umpan silang dari Haikal salah diantisipasi oleh pemain Thailand hingga melahirkan gol bunuh diri. Tak hanya para pencetak gol, mereka yang berjuang untuk mempertahankan keunggulan juga patut mendapatkan apresiasi. Fernando Ari kembali tampil mengesankan di bawah Mister Timnas Indonesia U23. Timnas Thailand U23 menolak menyerah setelah tertinggal. Berulang kali, mereka menciptakan peluang berbahaya. Namun, berulang kali pula Hernando mampu meredamnya. Robbie Darwish sejatinya tidak direncanakan main sejak menit pertama dalam laga ini. Dia berada di bangku cadangan ketika susunan line-up dirilis. Namun, seiring dengan cederanya Bagas Kava, pemain Persib Bandung ini pun tampil sebagai starter. Itu tidak mengecewakan. Robbie Darwish sukses memberikan performa apik. Tak hanya itu, dia juga menciptakan ancaman lewat keahliannya melakukan lemparan jarak jauh, layaknya seniornya, Pratama Arhan. Satu upaya Robbie Darwish berujung gol untuk timnas Indonesia U23. Muhammad Ferrari menanduk bola yang diumpan oleh Robbie Darwish melalui lemparan mautnya pada menit ke-23. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Kamis, 24 Agustus 2023, malam. Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah mencoba menggebrak pada menit-menit awal laga. Serangan Thailand bisa diredam Indonesia. Tim Merah Putih yang berstatus tim tamu pun kemudian merespons dengan serangan yang cukup merepotkan lawan. Timnas Indonesia U23 mencetak gol pada menit ke-9. Jim Kelly-Schroyer melepas sepakan dari luar kotak penalti setelah menerima bola dari Arhan Fikri. Bola yang disepak Schroyer tak bisa dijangkau kiper Thailand Siriwat Ingkau. Jala gawang bergetar, Indonesia memimpin 1-0. Serangan Indonesia digagalkan Thailand dan menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-22. Sebuah lemparan ke dalam dilontarkan Robbie Darwish. Lemparan jarak jauh Robbie disambut Muhammad Ferrari yang membuat bola kemudian bersarang di gawang Thailand. 4 menit berselang sebuah upaya Ferrari menghalau bola hampir masuk ke gawang Indonesia yang kemudian berbuntut sepak pojok. Sundulan Cuki Tuan Prapao memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang timnas Indonesia U23 yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi. Ramadan Sananta memiliki peluang lewat 2 sepakan jarak jauh yang masih belum bisa mengubah skor. Pada menit pertama injury time, sepakan Haikal Al-Hafiz disundul Natcha Promsomboon masuk ke gawang Thailand. Indonesia memimpin 3-1 atas Thailand pada paruh pertama laga. Thailand lagi-lagi mencoba mendobrak pertahanan Indonesia pada awal babak kedua. Respons Indonesia cukup baik.
Pertahanan yang baik membuat Thailand tak bisa berbuat banyak. Setelah itu Sananta mengancam lewat sepakan dari dalam kotak penalti yang masih ditepis kiper Siriwat Ingkau dan sundulan yang mengenai tiang gawang. Menjelang laga tersisa 30 menit, Thailand mencoba gencar menyerang guna menjaga kesempatan mengejar keunggulan Indonesia. Sebuah kans berbahaya dimiliki Thailand pada menit ke-66. Crossing Nacha Promsomboon disundul Chuki Tuan Prapao. Fernando Ari melakukan tepisan yang menghalau bola masuk ke gawang. Sebuah serangan balik Thailand melalui Chukit kembali digagalkan penyelamatan gemilang dari Hernando pada menit ke-67. Thailand berusaha terus mencoba menekan pertahanan Indonesia, namun Dewangga dan kawan-kawan bisa meredam upaya lawan mencetak gol. Setelah serangan tak lagi cukup menyengat, Indonesia memilih bermain sabar. Sebaliknya Thailand terus-menerus mencetak gol tambahan. Hingga wasit Hiroki Kasahara meniup peluit panjang, Indonesia memimpin 3-1 dan memastikan langkah ke final Piala AFF U23 2023. Pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Kabar tersebut dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia pada Rabu, 5 Juli 2023. Salah satu laporan datang dari Tutto Mercatowe. Dalam konferensi pers perkenalan sebagai pemain Venezia, pemain berdarah Indonesia tersebut angkat bicara terkait petualangan barunya di Italia. Ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan. Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak bola Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Ketika tiba, saya cepat mendapatkan kesan yang bagus. Saya bertemu dengan seluruh rekan dan staf pelatih selama 2 hari sesi latihan. Saya juga lebih merasa jadi bagian dari keluarga daripada sebuah klub, ujar Jay Itzes dilansir dari Tutto Mercatowe. Saya adalah pemain yang tak pernah ingin untuk kalah. Saya senang jika bola berada di kaki dan saya punya rencana serta hasrat yang besar ketika dipercaya bermain di atas lapangan, imbuh Jay Itzes. Saya telah familiar dengan sepak bola Italia, yang kondang dengan gaya main bertahan dan mengandalkan para pemain belakang. Tujuan saya di sini tentu siap secepat mungkin untuk memberi kontribusi bagi tim, tutupnya. Jay Itzes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia, Aberdeen Live, yang melaporkan bila Jay Itzes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bahwa PSSI tengah mencari pemain keturunan grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyatakan Erick Thohir dan Shin Taeyong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Sabar, Pak Erik bersama ST sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, jawab Hassani Abdul Ghani dalam salah satu komentar di Instagram.